Ya, kita akan memulai mengakses web e-faktur dengan menuliskan pada URL browsernya adalah alamatnya https://web-efaktur.pajak.go.id. Penulisannya jangan sampai terlupakan HTTP saja, tetapi harus tertulis HTTPS. Dan sebelum kita mulai mengakses web e-faktur ini, kita juga sudah diharuskan menyelesaikan impor atau setting file sertifikat elektronik, mengimpornya ke dalam browser yang akan kita gunakan. Sehingga ketika kita menuliskan web e-faktur akan muncul tampilan seperti kita lihat, yaitu untuk memilih file sertifikat elektronik mana yang akan kita gunakan. Dimungkinkan dalam browser ini terdapat lebih dari satu file sertifikat elektronik, sehingga silakan pilih salah satu yang akan kita gunakan untuk melakukan login pada kesempatan kali ini. Setelah kita memilih file sertifikat elektroniknya dari salah satu perusahaan ini, maka barulah akan bisa muncul tampilan untuk menu sign in. Nah, tampilan sign in ini sudah memilih dari PKP tertentu yang tadi sudah kita pilih file sertifikat elektroniknya. Dan di sana kita tidak perlu lagi menuliskan username NPWP untuk sign in, tetapi cukup dengan menuliskan password Innova saja dan login. Setelah sukses melakukan sign in, maka kita lihat bahwa di sana hanya tersedia menu home, profil PKP, dan administrasi SPT. Kita akan lihat satu persatu dulu dari menu profil PKP. Profil PKP di sana akan tersedia dua submenu, yaitu profil aplikasi dan profil PKP. Profil aplikasi berisi data untuk penandatangan faktur pajak, penandatangan SPT, dan jabatan penandatangan SPT. Kemudian di dalam profil PKP tersedia data-data dari PKP itu sendiri seperti nama, alamat, dan seterusnya. Terkait data ini bisa dilakukan perubahan dengan cara mengajukan perubahan data ke KPP. Kemudian dari menu berikutnya adalah menu monitoring SPT. Di dalam menu monitoring SPT, di sana tersedia daftar dari SPT yang sudah kita posting. Bisa diklik tampilkan, namun karena kita belum melakukan posting terhadap data yang nanti kita maksud, maka silakan bisa klik posting SPT terlebih dahulu. Bisa klik posting SPT, kemudian nanti akan muncul tampilan untuk memilih masa, tahun pajak, dan juga status pembetulan. Dari ini semua silakan ditulis, misalnya contoh saat ini kita akan entry masa pajak 5 2020 pembetulan 0. Setelah sudah posting, maka kita akan menampilkan hasil data posting tadi. Di sana status SPT-nya sudah sukses posting, dan selanjutnya kita akan melakukan action dengan buka SPT. Kalau hapus berarti nanti harus posting ulang. Setelah kita buka SPT, maka di sana akan tersedia tampilan-tampilan detail dari mulai lampiran-lampiran di SPT, misalnya lampiran A1 sampai lampiran B3, A1 untuk daftar ekspor, A2 untuk yang penyerahan dalam negeri, B1 impor atas pajak masukan yang dapat dikreditkan, kemudian B2 adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan, kemudian B3 yang tidak dapat dikreditkan. Pada prinsipnya kita cukup melakukan cek saja terhadap halaman-halaman A1 sampai B3. Kemudian di halaman selanjutnya yaitu lampiran AB, maka di sana selain kita melakukan cek, kita juga melakukan entry data tambahan jika diperlukan. Seperti contoh di sana kita juga bisa mengentry data terkait dengan penyerahan dengan faktur pajak yang digunggung atau penyerahan PKP pedagang eceran. Dari sana kita bisa tambahkan untuk mengetikkan data, begitupun juga untuk rekapitulasi atau perhitungan pajak masukan, kita juga bisa menambahkan perhitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan berupa tambahan nilai dari kompensasi masa pajak sebelumnya. Jika sudah, silakan bisa checklist pernyataan dan klik submit. Kemudian ketika klik submit, maka kita akan diberikan pilihan untuk mengimpor atau melakukan klik referensi open file sertifikat elektronik terhadap file sertifikat elektronik yang dimaksud atau yang dimiliki oleh PKP ini. Kemudian memilih file tadi di direktori penyimpanan dan mengetikkan data paspres. Kemudian klik setuju, submit SPT sudah berhasil dan kita akan mengisikan data-data di halaman induk. Di halaman induk ada penyerahan barang jasa dan juga bagian-bagian yang lain. Ini tampilannya tetap sama seperti yang kita temui dalam aplikasi faktur desktop ataupun hard copy lembaran SPT induk PPN 1111. Dari sana kita bisa lihat dari penyerahan barang jasa, perhitungan kurang atau lebih bayar. Jika ada lebih bayar pun kita
akan melakukan checklist terhadap pilihan-pilihan action lebih bayarnya, apakah kompensasi atau restitusi dan sebagainya. Kemudian di halaman atau bagian selanjutnya terdapat bagian untuk entry data kegiatan membangun sendiri, PKP gagal produksi, pajak penjualan atas barang mewah, dan juga lampiran kelengkapan SPT. Setelah itu barulah kita menuliskan tempat penandatangan atau kota, kemudian tanggal SPT, kemudian nama jelas penandatangan SPT, dan jabatannya. Setelah itu selesai, barulah kita melakukan checklist pernyataan. Nah, setelah checklist ini kita temui tampilan bahwa tadi status SPT kurang bayar dan belum dituliskan data NTPN. Jadi ketika submit masih belum selesai, kita harus mengentrikan data NTPN karena status SPT-nya kurang bayar. Silakan nanti dipilih, bisa NTPN, bisa PBK. Kemudian pada saat pengisian data NTPN, pastikan tidak terjadi salah ketik atau typo terhadap karakter huruf ataupun angka. Kemudian dari situ bisa kita nanti lakukan cek dengan klik tambah, maka secara otomatis akan terkonfirmasi data NTPN-nya, apakah misalnya ditemukan data NTPN atau tidak. Jika sudah ditemukan, tinggal klik gunakan dan data tersebut sudah masuk. Kemudian kita ulangi dengan klik submit. Submit berhasil, SPT induk tadi sudah berhasil dibuka. Kemudian kita lihat di bagian action ada menu lapor. Kalau tadi kan baru menu buka dan hapus saja. Klik menu lapor dan silakan tambahkan lampiran yang diperlukan. Lampiran SPT yang diperlukan misalnya adalah data file PDF bukti pembayaran atau bukti setoran atas SPT kurang bayar tadi. Bisa dipilih filenya, kemudian di-upload dan klik lapor. Kemudian setelah klik lapor, maka nanti kita akan melihat berhasil lapor, ada notifikasinya, dan bisa melakukan cek NTTE atau cek BPE dan juga cetak SPT. Jadi menu actionnya akan berbeda-beda tergantung dari status SPT-nya, apakah tadi sukses posting atau sekarang sukses lapor. Dengan kita misalnya tadi mendownload cetak SPT, maka kita akan bertemu dengan tampilan untuk mendownload file PDF, dan file PDF ini berupa induk dan juga lampiran AB. Di dalam induk dan lampiran AB bisa kita lihat data-data yang tadi sudah kita selesaikan untuk posting dan lapornya. Di sisi yang lain kita juga bisa melihat atau mencetak NTTE atau BPE. Seperti itu tampilannya.